ada satu cerita lagi, mungkin ini agak berbeda dengan yang tadi. Mungkin bisa juga kita ambil hikmahnya. Kalau ini hikmah yang tidak secara langsung berhubungan dengan Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad menjadi saksinya. Jadi suatu ketika, ini cerita dari Imam Ahmad bin Hambal sendiri ini, berarti kita anggap saja ini pelajaran dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bercerita begini, satu hari saya tidak tahu mengapa kok ingin sekali pergi ke Basrah, Irak. Jadi mungkin semacam ilham dari Allah untuk berangkat ke Basrah. Pokoknya dia tiba-tiba ingin sekali ke Basrah. Ya sudah, beliau berangkat ke sana. Sebagaimana kebiasaannya Imam Ahmad yang tidak ingin terkenal dan dikenal, ya beliau berangkat ke Basrah dengan modelnya sendiri, mungkin dengan baju yang sangat sederhana, tidak memamer-mamerkan gaya dan kebiasaannya biar tidak dianggap orang besar, orang soleh. Sampai di Basrah Isya, beliau ikut sholat di satu masjid. Setelah sholat, karena merasa capek, beliau berniat, wah ini enaknya saya istirahat di masjid ini saja ya. Terus beliau berbaring di masjid itu. Tiba-tiba didatangi oleh pengurus masjid, marbotnya atau takmirnya lah kalau hari ini ya. Melihat Imam Ahmad di situ, disapa, "Syekh, mengapa kok berbaring di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat. Saya ini musafir." Nah, orang yang mengelola masjid, penunggu masjid ini kemudian mengingatkan, tidak boleh tidur di masjid, keluar. Imam Ahmad pun didorong keluar. Sampai di teras masjid, Imam Ahmad berniat, oh kalau gitu saya istirahat di teras masjid ini sudah cukup, tidak harus di dalam masjid. Didatangi lagi oleh marbot tadi, tidak boleh, saya tetap tidak boleh, di dalam masjid tidak boleh, di luar masjid tidak boleh. Imam Ahmad didorong-dorong sampai ke jalan. Nah, Imam Ahmad kebingungan ini, waduh kalau gitu nginep di mana ini? Tiba-tiba ada yang memanggil beliau, seorang tukang roti yang rumahnya dekat masjid. Orang tua tukang roti ini sejak tadi sudah melihat beliau dan melihat peristiwa ketika beliau didorong-dorong ke jalan oleh marbot masjid. Karena itu dia terus memanggil Imam Ahmad, "Mari Syekh, sampean menginap di tempat saya saja. Saya tidak punya tempat yang luas, tempat saya hanya kecil, tapi monggo kalau mau menginap di tempat saya." Imam Ahmad pun duduk menemani tukang roti ini. Jadi ada kebiasaan yang dilihat oleh Imam Ahmad dari tukang roti ini yang unik. Jadi tukang roti ini sambil mengolah adonan roti, yang keluar dari mulutnya selalu kalimat astagfirullah, istighfar. Kalau pas diajak ngomong oleh Imam Ahmad, ya dijawab ngomong itu. Tapi setelah menjawab, mulutnya terus istighfar lagi, istighfar lagi. Jadi orang ini mendawamkan istighfar. Terus Imam Ahmad bertanya, "Syekh, sudah berapa lama sampean melakukan hal seperti ini, mendawamkan istighfar ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali. Saya menjual roti sudah 30 tahun lebih. Kira-kira sejak itulah saya mendawamkan istighfar ini." Kemudian Imam Ahmad bertanya, "Ma thamratu fi'luk?" Apa hasilnya istiqomahmu beristighfar ini? Terus beliau bilang, "Ya, 30 tahun lebih aku istiqomah beristighfar,
tidak ada hajat yang saya minta pasti dikabulkan oleh Allah. Semua yang saya minta langsung diterima oleh Allah. Imam Ahmad bertanya, semuanya dikabulkan? Orang itu menjelaskan, semuanya dikabulkan, kecuali satu. Ya, masih ada satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Imam Ahmad penasaran, terus bertanya, apa itu kira-kira yang belum dikabulkan oleh Allah? Aku minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Wah, mendengar itu Imam Ahmad langsung takbir, Allahu Akbar. Ternyata, kata Imam Ahmad, yang mendatangkan aku jauh-jauh dari Baghdad sampai ke Basrah ini, bahkan sampai didorong-dorong oleh marbotnya masjid, itu ternyata istighfarmu, kata Imam Ahmad. Penjual roti itu pun kaget. Allahu Akbar, dia tidak menyangka orang yang diajaknya menginap adalah ulama besar yang selama ini dirindukannya. Oke teman-teman ya, ini saya bawa cerita ini yang langsung dari Imam Ahmad untuk mendorong kita melakukan istiqomah. Bahkan amal baik yang tidak terlalu mewah seperti sholat malam yang terus-terusan atau puasa yang terus-terusan, hanya mendawamkan istighfar saja mengundang keridhoannya Allah. Makanya saya sering pesan untuk tidak berhenti-berhenti istiqomah dalam kebaikan. Pilihlah kebaikan apapun yang tidak terlalu berat, yang tidak membebani hidupmu sampai sebegitunya, tapi lakukan dengan istiqomah. Insya Allah keseriusan kita dalam istiqomah akan mengundang ridhonya Allah. Baik, kita belajar lagi tentang hikmah dari kehidupannya Imam Ahmad. Ada satu cerita lagi yang menurut saya menarik. Ini mungkin cocok dengan beberapa fenomena kita hari ini. Satu ketika ada orang bertanya kepada Imam Ahmad. Berkata begini orang ini kepada Imam Ahmad, jadi semoga Allah memberi pahala kebaikan kepadamu karena jasamu kepada Islam, jasamu untuk Islam. Nih, orang ini mungkin melihat ulama besar, sumbangan pikirannya, pengabdiannya untuk agama sudah luar biasa. Kita harus berterima kasih kepada beliau. Nah, orang ini mungkin bermaksud mendoakan semoga Allah memberi pahala kebaikan kepadamu karena jasamu untuk Islam. Engkau sudah mati-matian mengabdi dan membela Islam. Semoga Allah memberikan pahala. Nah, disampaikan seperti ini kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad marah. Kemudian beliau berkata, memangnya aku ini siapa? Sehingga Allah memberikan pahala kepadaku karena jasaku untuk Islam. Terbalik. Seharusnya doanya begini, semoga Allah memberi balasan kebaikan atau kejayaan kepada Islam karena jasanya Islam untukku. Ini kalau dijelaskan lebih panjang, bukan aku yang menyelamatkan Islam, terbalik, Islam yang menyelamatkan aku. Bukan karena aku Islam ini jaya, tapi Islamlah yang menyelamatkan aku sehingga membuatku sebesar ini. Jadi Imam Ahmad merasa dirinya menjadi orang besar dalam tanda petik seperti saat itu karena jasanya Islam, pertolongannya Allah, bukan karena hasil upayanya sendiri. Nah, ini yang menurut saya mental di antara mental tawadhu tadi. Jadi mental merasa bahwa loh, aku ini bukan apa-apa kalau tidak ada pertolongannya Allah. Aku ini bukan siapa-siapa kalau aku tidak berada di bawah naungan Islam.
Hakikatnya Islamlah yang melindungiku, menunjukkanku jalan yang baik dan benar. Sehingga aku bisa jadi seperti ini. Maka doanya, semoga kejayaan, kemuliaan, kebaikan untuk Islam dan para pemeluknya. Karena jasanya untukku. Karena banyak hal sudah diberikan untukku. Jadi pujiannya tidak pada aku, tapi pada Allah, kepada Islam. Baik, ini silahkan dikontekstualkan dengan hidup teman-teman masing-masing hari ini. Karena kadang-kadang kita itu lupa. Kalau hari ini teman-teman sukses di bidang apapun, mungkin menjadi sosok yang alim, soleh, cerdas, selamat, disukai banyak orang, apapun situasi baik yang teman-teman alami hari ini, yakinlah bahwa itu semata-mata karena pertolongannya Allah, karena keridhoannya Allah, karena kita masuk ke dalam naungan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan sebaliknya. Baik, ini kisah-kisah hikmah sebenarnya dari riwayat-riwayat tentang Imam Ahmad ini masih banyak kisah-kisah. Silahkan teman-teman menggali sendiri. Ada kisah yang saya ingat itu bagaimana Imam Ahmad bisa menakut-nakuti jin hanya dengan sandalnya saja. Cuma ndak saya tulis di slide saya ini. Jadi suatu ketika Khalifah Al-Mutawakkil ini, salah seorang keluarganya ada yang kerasukan jin. Jadi ya wis ngerti sendiri orang yang kerasukan jin seperti apa. Nah, Imam Ahmad kemudian diminta untuk mengobati kerabatnya Khalifah Al-Mutawakkil ini. Jadi ada utusan datang ke rumahnya Imam Ahmad mengabarkan Sultan memerintahkan beliau untuk membantu menyembuhkan kerabatnya yang kemasukan jin. Saat itu Imam Ahmad langsung berdoa di tempat, memohon pada Allah agar kerabatnya Khalifah Al-Mutawakkil ini disembuhkan. Setelah berdoa, kemudian Imam Ahmad mengambil sandalnya. Sepasang sandalnya diambil, dititipkan pada utusan tadi. Bawalah 2 sandal ini kepada orang yang kerasukan tadi, taruh di sebelah kepalanya. Kemudian bilang kepada yang kerasukan tadi bahwa Imam Ahmad bin Hambal menyuruhmu untuk pergi. Nah, dibawalah sandal itu kepada Khalifah Al-Mutawakkil. Dipeganglah sandal ini oleh Khalifah, kemudian ditaruhlah di sebelahnya kerabatnya yang sakit. Khalifah kemudian bilang, keluarlah dari tubuh saudaraku ini. Kalau tidak, Imam Ahmad bin Hambal akan memukulmu dengan sandal ini. Wah, terus jin itu jawab, sungguh aku mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Seandainya Ahmad bin Hambal yang menyuruhku pergi dari Irak, aku pun akan menuruti perintahnya. Sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang taat kepada Tuhannya. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka kami akan takut kepadanya. Akhirnya jin tersebut keluar. Ini cerita ya, di slide tidak saya bawa, tapi bagi saya yang penting kalimat yang terakhir tadi. Barang siapa yang patuh kepada Allah, maka makhluk yang lain akan takut kepadanya. Ini uraiannya panjang, tapi hikmahnya paling tidak itu.